Nah itu saya memang ngisi minyaknya lebih, minyaknya apa penuh. Nah, pas saya ayun-ayun itu kebakar tuh yang rebus. Wah itu teman-teman saya pada lompat ini. Nah, saya belum bisa apa-apa, jadi kerjaan saya itu cuman membuat tas sinden. Bukan tas dalang? Bukan. Pernah nggak lagi sedang dalang gitu ya, ngeblank sehingga lakon cerita tadi sambungannya kemana, di mana buyar, terus lupa gitu. Pernah nggak terjadi begitu, Mang? Kakang Semak air merah, ya jangan ngerasa enak. Rumpi, kita pulang bawa tawa. Mang Pian? Ya. Ya, udah lama ini baru sini lagi ya? Ya, ini. Lagi musim apa di kampung? Ya, begini musim apa sih? Biasanya musim bulan karena emang panasnya panjang ini ya. Jadi nggak ada musim apa-apa. Iya. Kali musim duren gitu, apa kecapi, apa enggak ya? Nggak ada. Ada juga Cecek ya. Nangka muda. Ya buat sayur itu mak. Iya. Assalamualaikum. Salam. Soy. Tamu kon. Iya. Demang. Nih, yang kemarin ini saya ceritain ya. Kita Babe ini punya kenalan dalang. Ini orangnya katanya mau main datang. Ini alhamdulillah datang. Iya. Tuh, pengen kenal kan? Iya. Pengen kenal nggak? Tarik, Mang Pian kenalin dulu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalang Sofian Sanjaya, yang alamat saya dari Kampung Kelapa II, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Jaya, Kota Bekasi. Itu dia. Dari Padurenan. Ya. Tuh. Kenal deh sekarang ya? Udah bulan deh. Lah lumayan dah. Lumayan. Tapi lu pada pengen nanya kan ya? Udah pengen Tapi banget sih. sebelum nanya kita apa dulu? Pantun dulu. Gitu. Pergi ke hilir bawa kuningan. Singgah sebentar di Bekasi Raya. Assalamualaikum warga penonton Geningan. Di teras rumpi kita bawa cerita budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Mang. Kalau di sini mah apa-apa harus kudu mantun dulu. Itu yang Betawi. Iya, kalau mau nanya deh tuh. Oke, ini Mang Pian apa Mang Dalang manggilannya? Mang Pian juga boleh, ya Mang Dalang juga boleh. Mang Dalang aja biar lebih mistisnya akrab. Lebih akrab. Jangan lebih mistis, lebih akrab. Mang Dalang pertama kali terjun ke dunia wayang perdalangan. Kalau saya sih pertama terjun sih kalau di pewayangan itu dari tahun 2008. Berarti hampir 17 tahun ya. Iya. Luar biasa, 17 tahun. Fit 17. Lumayan sih ya. Berawal dari bagaimana sih itu? Memang langsung bisa aja atau ada lakon cerita apa historisnya bagaimana itu? Jadi saya kalau awalnya saya sampai resep terjun ke pewayangan ya itu saya awalnya tuh dari nonton. Iya. Jadi kan engkong saya itu kan hobi nonton wayang ya. Kalau bulan Maulud itu kan hampir setiap malam itu hiburannya wayang gitu. Misalkan kalau di bulan kan ada acara baritan, sedekah bumi, siangnya baritan, malamnya hiburannya wayang. Emang udah tradisinya begitu ya? Tradisinya. Iya. Jadi saya itu engkong saya nonton, saya sampai kegiur gitu. Jadi dia kan ribut-ribut menonton nih sama temennya. Saya langsung kegiur, pengen nonton wayang, gitu, pengen tahu ya. Saya waktu itu kan saya masih bocah,
Jadi emang engkong ngelarang sih ya, karena saya penasaran. Iya. Langsung saya itu ikut tuh ya. Umuran berapa itu bocahnya? Ya kayaknya sekitar 18 tahunan ada. Oh, umur 18 tahun. Iya. Iya, terus? Nah, saya diajak nonton sampai saya juga begitu di tempat hiburan ya, di tempat wayang nontonnya itu saya malah dekat dengan kotak saya. Oh, kotak tempat naruh wayang. Panggungnya itu di atas panggung. Apa namanya itu sebutnya? Sebut kotak wayang. Disebutnya apa? Disebutnya apa? Apanya? Kalau kotak wayang kan ada namanya itu ya, sebutannya. Iya, itu tempat keluarganya wayang. Iya. Gitu. Nah, terus saya nonton ya. Kan kalau orang-orang kan nonton wayang itu kan ada yang di depan, ada yang di belakang. Iya. Saya di pinggir tuh, di pinggir ini, pinggir kotak. Biar tahu deh tuh ya. Saya lihat tuh ya wayang, jadi saya perhatiin. Jadi nonton misalkan malam ya. Ntar apa yang saya resep nih wayang, ntar saya bikin gitu siangnya. Bikin sendiri? Bikin. Pakai apa bahannya? Cuman bahannya pakai ini, pakai duplek, kardus. Oh, tahu duplek? Tahu. Apa? Triplek. Triplek. Triplek main. Iya. Apa tuh? Duplek. Kertas yang tebal tapi bukan karton. Tuh namanya duplek. Namanya duplek. Iya. Kalau buat undang lu namanya itu sama. Kan gua mantan itu. Ini kan mantan. Mantan dupak. Nyari roksok. Makanya apa gitu lah. Iya. Iya. Lanjut Bang. Nah, di situ sampai saya bikin wayang dari duplek itu banyak tuh. Ya, hampir ya pokoknya 100 biji lebih saya bikin itu. Semua karakter. Iya, karakter. Jadi saya apalin tuh. Misalkan dari wayang pertama yang paling besar sampai ke wayang yang paling kecil. Karakter apa aja tuh Bang? Ya, karakternya banyak. Misalkan kayak wayang yang paling pinggir kan ya, kalau di ini kan misalkan Betara Kala, Bima Muda, Betara Bayu, misalkan gitu ya wayang-wayangnya. Saya bikin. Nah, emang teman saya banyak ceritanya ya. Jadi main-main wayang-wayangan tuh. Sampai layarnya aja saya bikin dari mukena. Layarnya. Mukena buat sholat itu. Ya, gitu. Untung bukannya itu. Duplek. Enggak. Spray emaknya. Itu hadiahnya mah. Adanya mau kena ya. Putih, lawan putih. Iya. Udah pakai kelambu kan. Iya. Nah, itu main wayang-wayang saya jadi pengiring musiknya itu teman-teman. Sampai musiknya aja saya bikin sendiri. Musik Kayak apa? Pakai kaleng ini kaleng susu SGM tuh. Oh, Penongnya. potongin tuh. Berenang. Gongnya itu saya bikin dari drum. Ya, gong besarnya tuh. Nah, terus saron-saronnya itu ya saron ya, yang kayak yang bilahan itu. Kalau bahasa kampung mah kenir sebenarnya. Kenil ya. Kan bapak saya kan punya ini ya, punya pengeboran ya. Jadi kan banyak besi pipanya tuh ya. Saya belah. Saya juga itu nggak bilang sama orang tua ya, besi itu buat bikin gituan. Potong aja itu. Main hajar aja udah ya. Iya main hajar aja udah. Udah saya tetekin aja. Kan duluan mah kan saya orang namanya bocah kan takut sama gerinda ya. Iya. Bikin pakai reganya besi, potongin terus ya. Terus sampai bikin saya ya kayak alat-alat biasa aja gitu ya. Main wayang-wayangan, terus musiknya itu gendangnya itu dari ember. Apa aja yang ada itu ya. Apa aja yang ada Bisa bunyi. Iya, gitu. Nah, main kan di pinggir rumah, ya kadang-kadang di depan rumah, ya pokoknya main-main wayang aja dah. Nah, sampai saya lampunya aja saya bikin, bukan pakai lampu biasa, pakai pelita. Oh, pita cempor pakai kaleng itu? Iya, yang pakai kaleng susu. Susu yang ada sumbunya gitu. Iya, sumbunya. Nah, itu kan kalau wayang kan dia kan supaya biar ada napasnya kan ya, kalau bahasa kitanya ambekannya ya. Iya, jadi dia ayun-ayun tuh. Iya. Ayun tuh. Nah, itu saya memang ngisi minyaknya lebih. Minyaknya apa penuh. Nah, pas saya ayun-ayun itu kebakar tuh yang Rebus. Wah, itu teman-teman saya pada lompat ini. Berarti layarnya kebakar juga? Ya, buset. Mana mau kena. Itu kalau ada saya situ saya tawa itu mulus itu. Nggak dibantu nyiram. Agak udah. Iya. Jadi main sama nenek itu, pernahnya dibakar. Kalau kan jadi kalau saya kan kerjanya di perumahan. Kadang-kadang baju kan dapat baju bekas
bekas. Oh, yang udah saya bekas. bikin Oh. gitu. Kirain Jahit pakai- sendiri, bukan jahit nyuruh tukang jahit. Jahit sendiri saya gitu. Itu kebakar, penasaran bikin lagi. Nah, jadi wayang itu kan udah habis tuh, ya wayang dari duplek. Nah, saya belajar bikin dari kulit. Tuh, jadi saya dimodalin sama mamang saya. Kulit apa tuh? Kulit kambing tuh. Kambingnya jangan ke asal. Enggak. Mentang-mentang jenggotan kayak kambing. Iya. Dia seneng banget kalau dia nih. Terus nggak apa-apa. Kambing kayaknya. Boknya nggak apa-apa. Selesai. Kumpulin terus. Saya beli di Jagal tuh sama mamang ya. Sampai mamang saya juga bantuin ngeringin ke kulit gitu ya, petang-petang lah gitu ya. Nah, saya belajar. Cuma kan waktu itu saya emang belajar bikin itu kan emang nggak ada alatnya ya, jadi seadanya aja, bikin pahatnya dari paku. Nah terus pakai pisau raut, itunya ngebolong-bolongin itunya tuh, sebutnya tatahan itunya tuh, ukirannya ya. Saya cet-cet, main lagi tuh sama temen-temen tuh. Ya kan orang kan ngedengar mungkin ya, gitu. Ada wayang ini kita ada dalang bocah katanya gitu waktu itu. Dalam cilik gitu ya. Bahasanya dalang cilik tuh. Gitu. Nah ada ceritanya tuh orang manggil saya dah, ya acara buat apa nih? Buat acara Agustusan. Gitu. Oh iya. Saya kan sama sekali belum belajar kan waktu itu ya. Jadi itu saya sepanjang jalan itu saya udah apa ya, udah kepikiran terus gitu ya, saya gimana ini caranya ya, namanya waktu kan bikin lama kan bikin Makin dekat ya. Udah sampai ngelewatin Isya tuh ya, kan kalau wayang kan biasanya majunya jam 9 jam 10-an ya. Betul. Ini bikin dekat. Sedangkan penabuhnya aja itu kan penabuh yang udah pada senior kan, Profesional ya, semua. udah ahlinya ada ya. Sedangkan saya jadi dalang juga belum belajar sama sekali kan gitu ya. Baru kali itu tuh terjun, Iya, baru kali perdana. terjun. Dia keluar dari kampung Buset, dah. panggilan gitu ya. Oh, di luar kampung itu. Iya gitu. Orang penasaran mungkin ya, itu juga udah saya bilangin kalau misalkan mau panggil hiburan wayang mah Pak, mending yang udah biasa aja gitu kan. Saya mah kan namanya juga wayang main-mainan kan gitu ya, bukannya dalam arti kata yang Iya, cuman uniknya kali mungkin karena anak-anak. Iya, Itu kali gitu. uniknya. itu pas saya adepin tuh ya udah basah semua. Ya baju saya Udah basah. Keringetan ini. dah. Siram kali. Demam panggung tuh. Iya, Keren bisa disiram. Iya, gemeteran saya ya. Sampai pas lagi kan kalau wayang kan kalau di saya kan sebelumnya maju ke wayang itu kan ada selingannya, lagu-lagu gitu ya, misalnya lagu Sunda, lagu Parahyangan dah, macam dangdutan apa. Nah itu memang saya belum tahu ya. Jadi begitu lagu Kidung itu kecerek wayang saya dupak dah ya, katanya saya jejak dah gitu. Nah, terus cuma kan ayah gak kaget ya. Oh, dalang apa-apa nih gitu. Belum apa-apa, belum ngecek lah ya. Duluan kan gitu ya. Nah, kecereknya aja itu saya bikin sendiri dari seng. Ini namanya kecerek dari seng, mah kan nggak nyaring suaranya kan, ya nggak ngeces kalau kesininya kan nggak ngeces. Nah, terus dah lama-kelamaan. Langsung ngeces mulu tuh, Bang. Iya. Ngiler itu mah. Ya lama-kelamaan ceritanya tuh ya. Jadi uak saya hajatan. Enggak, yang tadi gimana itu ceritanya yang tadi? Yang mana? Yang 17-an. Oh iya itu. Iya kan udah kelar tuh ceritanya. Tapi sukses juga itu akhirnya. Cuman saya berhentinya jam 12 sudah berhenti. Gak nyampe Iya, biasanya juga, subuh. Bang. Kan biasanya jam 3. Jam 3, oh. Lakonnya apa itu ceritanya waktu itu? Itu sih lakonnya kayaknya saya juga udah ingat-ingat lupa gitu. Super penget. Iya. Karena emang udah kelamaan Tapi gitu ingat ya. tapi lupa gitu. Iya. Hmm. Ya namanya memang yang belum punya cerita, ya belum ada pelajarannya ya jadi Seadanya aja semangat gitu ya. gitu Oh. Berani aja kan gitu ya. Bayaran pertama ada tuh. Iya, bayaran pertama. Dibayar berapa waktu itu? Waktu Ingat itu nggak masih? Kalau nggak salah dibayar itu sekitar 600-an. Sama 1.000. Iya. Gede. Khusus untuk dalang doang. Semua. Sama pemusik Iya, juga. Musik ya. Tapi biar gitu bahagia banget itu ya. Iya, bahagia banget saya. Oh, ini 2008 deh ya. Oh iya. Terus pas di hajatan tadi ceritanya gimana tuh? Di hajatan itu wah saya nanggap wayang meruat. Nah, jadi memang mamang saya itu kenal sama dalang itu, ceritanya tuh. Sampaikan lah dia mungkin cerita ponakan Saya juga saya juga ada Sama yang ini. wayang gitu. masih kecil gitu ya. Panggil lah sama dalangnya.
tanya. Itu yang belajar ngewayang ya, sama cuma ini doang sih, main-mainan gitu ya. Kadang bikin wayang juga. Nah, terus saya dipanggil tuh sampai saya suruh bawa wayang bikinan saya. Nah, terus dia bilang gini, kata dia kalau memangnya pengen ngedalang pengen bisa ngedalang wayang ya, kan udah ada bakat gitu ya, lanjutin gitu. Disupport dah ya. Ya lanjutin, nanti misalkan kalau manggung ya kayak ini dalang ini manggung, jadi saya disuruh ngikut gitu. Gitu ya. Guru pertama tuh berarti. Guru pertama gitu saya. Nah, terus saya ngikut-ngikut. Nah, saya belum bisa apa-apa. Jadi saya kerjaan saya itu cuman bawa tas sinden. Bukan tas dalang? Bukan. Buseng, asisten dalang jadi bawanya tas sinden. Isinya kebaya itu. Terus saya bagian ngurusin gamelan gitu ya, gamelan. Bantuin deh tuh Ya sampai ntar dalang itu ngedalang, saya nyabut-nyabutin wayang. Misalkan ini lakon ini, ntar saya kan namanya setiap malam kan apal ya, jadi ntar wayang ini terus saya nyabutin sampai saya belajar ngejantur kan. Jantur kan nyusun wayang tuh yang ceplok-ceplokin. Tancap gitu Iya, ya. tancap. Ini kan suka, ini kan dia pernah jadi tukang nyabutin uban. Biasa ya. Iya. Terus Bang. Lama kelamaan itu saya perhatiin tuh ya. Saya dikasih surat lembar sama guru saya. Dalang itu. Ya. Cinta tuh. Namanya siapa tuh? Namanya pada Lana. Oh. Masih ada orangnya? Alhamdulillah masih ada. Terus. Terus saya pelajarin, ya pelajarin. Nah, saya kan ceritanya dulu kan tetangga saya itu kan punya gamelan, ya, ada dalangnya. Saya belajar, ya, tiap malam. Jadi kan, misalkan waktu itu makan belajarnya kan bulan puasa, ya. Jadi habis taraweh belajar musik. Nah, terus saya punya kenalan tukang rebab tuh. Jadi saya belajar irama. Nggak tahu saya. Tahu. Iya. Pinggir jalan makanan Itu mah kebab. Itu belajar irama saya ada ya, sampai kan dicontohin tuh sama guru saya gini saya perhatiin. Nah, terus ada panggilan ceritanya ya. Oh, lagi panggilan. Iya, ada lagi panggilan gitu. Berarti yang kedua nih ya. Yang kedua panggilan di rumah siapa? Bapak Endong Bandar Kambing. Bapak apa? Bapak Endong. Bapak Endong kalau masih ada nih lagi diceritain ya. Bandar apa, Pak? Bandar kambing. Bandar kambing. Kambingnya ke asal. Kambing lagi baik. Ada. Lanjut Bang. Terus itu udah mulai ini sih, mulai agak mendingan lah ya daripada yang udah. Ada kedua ya yang Keduanya. Gitu. Nah, terus saya kan itu ngikutin wayang kan lama tuh ya, jadi saya perhatiin, ternyata ya udah dapat penilaian dari kawan-kawan tuh ceritanya. Tuh udah bagus loh gitu ya. Udah layak lah gitu ya. Nah, terus begitu manggung ya ternyata memang mungkin udah dilihatnya agak beda gitu ya. Nah, itu waktu itu bulan Agustus ya, saya ceritanya punya alat, cuma alat saya bukannya beli, nyewa saya. Nyewa. Jadi punya alat, nah, terus belajar kan setiap malam dah itu ya. Nah, habis itu ada panggilan tuh bulan Agustus, kalau nggak salah waktu itu hampir ada 20 panggungan lah. Gila, 20 panggung coy. Iya, sebulan ya. Ya 20 panggungan. Begitu ya namanya setiap malam kan ya. Jadi saya lebih seringnya kadang-kadang itu misalkan dari lakon itu ya. Kan kalau namanya panggungan beda-beda kampung ya. Perhatiin gitu, karena emang saya ngajar gitu ya. Kalau masalah cerita mah kan boleh kita perhatiin, cuman antara misalkan bojegan wayang itu harus kita kuasain sendiri. Bojegan apa? Nah, misalkan bojegan itu bercanda wayang, dari lakon-lakonnya yang serius, yang pakem, yang karangan gitu ya. Itu udah kelincahan kita gitu. Karakter itu ya. Oh, gojegan itu berarti termasuk kayak bodoran gitu ya. Oh, iya. Kan kalau guru kan bilanginnya ini cara-caranya ini gitu ya. Kalau
omongan bahasa wayang mah udah perintahan kita lah. Prop aja itu ya. Iya. Kayak model kayak bodoran. Kalau model kayak di perwayangan kayak si Cepot gitu ya. Ini Cepot kalau udah keluar nih pasti buat bodoran itu ya. Kayaknya gitu ya. Oh iya. Manggung dari kampung ke kampung ya. Itu udah sekarang sendiri. Jadi cerita tuh jangan sampai nanti dikatain penonton ya. Oh kenapa ceritanya ini juga kan gitu ya. Ngarang cerita tuh. Beda berarti ya, ceritanya. Jangan keluar dari pakem. Misalkan karakter wayang ini ya begini gitu ya kan, kalau cerita kan bebas. Oh berarti kalau dalam dunia perwayangan kalau lakon cerita itu ada yang sudah jadi ada pakemnya, ada yang memang boleh ngarang sendiri. Ibarat kata buat selipan-selipan gitu ya. Oh. Jangan ngerubah benang merahnya ya, gitu ya. benang merahnya. Misalkan wayang itu jangan kita ganti. Ya misalkan wayang Sena kita ganti nama Arjuna, kita ganti nama Nakula nggak boleh. Atau kita Semar kita ganti dengan Ukon gitu ya. Nggak boleh. Kalau misalkan kita karang semua mah kayak Semar nih. Misalkan dia ganti wujud Satria, ya misalkan dia ya boleh. Karena memang ada perubahan wujud. Kita kan nyari penasaran orang gitu. Tapi jangan kita langsungin. Misalkan Semar mau berubah jangan. Misalkan di cerita itu yang penting misalkan ini Satria nih. Ya Satria mama dia Satria ini mau jadi pembela Pendawa dah. Ya. Itu boleh. Nanti ntar pas begitu cerita tuntasnya, boleh ntar kita keluarin ini asli Satria Semar wujudnya. Gini Mang Dalang, pernah nggak lagi sedang dalang gitu ya, ngeblank sehingga cerita lakon cerita tadi sambungannya kemana, di mana buyar terus lupa gitu, pernah nggak terjadi begitu Mang? Kalau itu sih belum pernah sih ya. Iya. Jalan gitu belum pernah. Iya. Kalau kepleset omong pernah itu ya? Kepleset omong pernah. Sering juga ya. Kan awal grogi kan. Iya. Emang kalau katanya sampai terjadi lupa lakon cerita ngeblank gitu umpama. Iya. Itu bahaya itu, bisa kacau. Bisa boleh terbangin doang ya. Jeng gitu ya. Kalau yang di Jakarta namanya grogol. Oh gitu ya. Kalau di luar nalar udah pernah saya. Jadi ngedalang itu tanpa rasa. Maksudnya tanpa rasa betul. Ya, jadi kita tuh jadi kayak nggak sadar gitu. Jadi nggak rasa bukan kita yang ngomong. Oh, adanya merasuki. Ya, dikata jadi kan pikiran kita kayak pikiran kita ngambang. Iya, tapi ini bener mainnya ya. Iya. Waduh. Itu pas inget-inget pas sudah selesai ini ya pertunjukan ya, gitu. Baru inget. Jadi seakan-akan saya kayak tidur aja gitu. Lah tadi ini ngomong apa tadi gitu ya? Tahu kali itu. Iya. Iya karena kan apa ya, kalau saya ngedalang sebenarnya kalau dari segi keturunan memang nggak ada keturunan. Iya. Tanjakan semua kali. Iya. Jadi cuman awalnya saya itu sampai resep ke pewayangan itu saya dari ilham. Gitu. Iya. Nih Mang Dalang kan lakon cerita kan judul udah banyak pasti punya ya. Nah ya adalah gitu ya beberapa. Ini buat ngatur cerita itu jangan sampai ketukar dengan cerita yang dari cerita yang ini. Itu ngapalin aja bagaimana Mang itu ngingetinannya? Apa memang sudah terbiasa? Nggak usah lah, gua harus ngapalin gini kayak gua tahu cerita ini pasti akhirnya di sini apa bagaimana gitu? Kalau saya cerita ya, kalau cerita mah kadang-kadang itu memang saya lebih melihatnya itu di cerita wayang golek. Kalau cerita kan kita gini, Mbak. Jadi kalau cerita itu masih mending kita ngeliat langsung cerita. Dari maaf daripada kita ngapalin buku kadang-kadang lebih sulit. Nyerap ya kalau ngeliat langsung ya. Ya tadi misalkan ini kita nonton wayang nih, kita perhatiin karena kan saya tadinya memang gitu nonton wayang itu kadang-kadang sampai bubar sampai tuntas ya ibaratnya sampai lakonnya kelar dah gitu. Oh berarti mah ini yang disebut teori dan praktek, lebih baik praktek daripada teori begitu ya umpamanya. Jadi kan udah napal gitu. Jadi kita tuh udah apal gitu. Iya. Jadi kalau kita bisa ngapalin buku kan kadang-kadang banyak yang kelewat gitu. Mang sehubungan Mamang ini dalang gitu ya. Bisa nggak Mang ngasih sampel atau contoh karakter dari suara Semar itu bagaimana Mang? Oh iya, kalau itu sih
Contoh Semar lagi ngomong, lagi mesen ke si anu nih, mesen sebelah, lagi ngasih nasihat ke bapak sama Arjuna atau sama siapa? Coba dah Mang, sedikit ya. Ya bisa sih, cuman kan kudu pakai wayang ya. Cuman ini mah contoh doang, jangan pakai wayang gitu. Oh iya contoh. Ya bisa sih. Jadi misalkan Pak Semar nih ya. Pula Arjuna. Dengerin. Misalkan aduh ya anak ngeran ya kan gitu ya. Ngeran ada Pakang Semar. Itu siapa tuh yang itu ada Pakang Semar? Oh lagi sama Arjuna ceritanya. Dia emang. Ada pangeran Kakang dipanggil itu ada pangeran. Ada hal penting Kang yang mesti didamaikan, dimusyawarakan Kang. Itu maksud saya. Ntar habis ngopi, Mang Dalang kita suruh meragakan. Omen. Begitu ceritanya. Kopi men. Kopi hitam jadi aduk. Mang Dalang anu boleh. Sama teh aja. Teh. Indo Cafe orang ada. Kalau ada boleh, kalau enggak teh. Jangan terlalu manis. Kalau perlu tarik susu, ada susu coklat di kulkas. Nah, bagaimana nih sambil nunggu kopi siap? Apa kopi datang? Kopi datang gayanya. Nah iya ya. Pulang dulu pikiran. Nah, sekarang kita tanya dulu dah Mang Pian. Pernah dipanggil oleh orang buat ngisi acara hajatan atau acara kantor yang memuaskan nggak? Maksudnya seneng banget, bayarannya gede gitu, umpama ada nggak? Pernah nggak? Ya alhamdulillah pernah juga. Ya itu saya pernah yang agak gede juga ya. Bisa main di radio. Oh, berarti main di radio mah berarti cuma suara doang dong ya? Enggak ada ini, ada apa namanya? Ada siaran langsungnya. Oh, berarti mah di acara terbuka, open. Oh, iya. Radio itu siaran. Iya, ada di radio, ada di. Kirain kita nonton radio. Nih, biar sahabat Teras Rumpit tahu nih, Mang ya. Sebetulnya budget manggil wayang itu berapa duit sih, Mang? Kalau Mamang lah gitunya wayangnya gitu. Nama grupnya apa wayangnya? Ya, Mekar Budaya. Mekar Budaya. Loh, Mekar Budaya. Dalangnya Sopyan Sanjaya. Nah, berapa Mang kalau manggil Mekar Jaya? Biasa kalau manggil wayang itu satu grup ya tergantung jaraknya sih. Kalau yang standarnya mah kadang-kadang 8 jutaan. 8 juta kalau wilayah Bekasi. Iya yang dekat-dekat. Iya, Bekasinya yang dekat-dekat. Kota Bekasi lah gitu ya. Kalau kemarin termasuknya dekat apa jauh nih? Ya, Bebelan. Kejauhan ya? Sekitar 10-an lah. 10-an ya. 8, 9, 10-an dah ya? Oh, berarti budget buat manggil wayang itu untuk Mekar Budaya sekitar tergantung jarak, tapi kalau daerah-daerah agak jauh dikit sekitar hampir 10 jutaan ya. Tuh, sahabat Teras Rumpi. Jadi nanti kalau ada yang punya acara baik kantoran atau acara hajatan, sunatan, hitanan, boleh manggil wayang Mekar Budaya pimpinan atau dalang Mang Sopyan Sanjaya. Tuh. Dengan alamatnya nih di sini nih nanti nih. Di alamatnya tadi Mustika Jaya, Padurenan Mustika Jaya. Ya, Kampung Kelapa II. Pedurenan Kampung Kelapa II, Kecamatan Mustika Jaya. Itu di situ ya. Kapan lagi kita mau ngangkat budaya? Begitu Teras Rumpi. Besok Asoy mau nyunatin anaknya nangkep wayang. Itu lama, lah booking aja dulu. DP dulu DP ya? Iya. 200 DP sama gua. Gratis 4 tahun. Tapi ini najar loh. Iya. Kan udah rencana. Siapa itu ngomong? Ini dia. Asoy. Ayo. Lah lu yang ngomong. Lah cabut omongan cabut. Enggak jadi gitu, enggak jadi. Nah, iya jangan. Karena kalau wayang itu kan sakral.
kalau dibuat omong-omong bercanda kayaknya kurang elok ya. Iya. Nggak bisa gitu. Karena nanti akan dia ketika anak kita omongin kayak begitu, orang tua meskipun bercanda, nanti ketika dewasa itu akan menagih. Iya. Yang menagih itu bukan bocah. Ya kan ya? Gitu leluhurnya. Terus ini gimana? Udah dicabut? Ya udah, yang penting dicabut, nggak jadi. Anak gua jadi lu yang nentuin. Iya. Iya. Yang dalam nih. Katanya kalau nonton wayang tuh harus sampai pagi ya. Kalau sampai jam 12 apa sampai setengah. Itu mau buat Tontonan itu pulang. Iya, itu pernah saya dengar itu. Itu meruat Itu ruatan. makanya itu. Itu biasa ruatan. Ruatan. Oh, kalau ngeruat. Zaman dulu. Ya. Sekarang beda. Sekarang beda. Karena kan kalau zaman dulu masih banyak tempat-tempat angker gitu ya. Maksudnya masih sakral lah gitu ya. Karena orang dulu mah kan hari kata bukan kita percaya begitu-gituan ya. Karena kan tradisi ya. Ibaratnya. Jadi memang kalau dulu mah memang ada kebuktiannya. Kalau kita kan sebelumnya acara dimulai kan udah dikabarin tuh. Dikasih tahu ya. Maju jam 12 malam itu udah dikabarin kalau misalkan mau pulang-pulang, mau lanjut cuman sampai tuntas. Kalau Itu setengah-setengah. pernah bang, apa bang? Saya lagi masih SD. Iya. Jadi jam 12 malam dikasih tahu sama dalam Iya. langsung balik yang anak kecil kalau mau balik. Karena kalau dulu memang ada kadang-kadang suka ngeliat, yang ngeliat jenisnya yang diceritain kan yang diceritain kan betalkala, ya betalkala itu kadang-kadang wujudnya ada. Oh. Itu kalau nggak sampai tuntas. Iya, kadang-kadang kan dia kan biasanya kalau itu kan adanya di perapatan gitu. Cuman kalau dulu kan perapatan masih banyak. Iya. Iya, masih gelap, masih gelap. Terang lah ya. Kadang-kadang ada wujudnya. Oh, sekarang mah enggak ya? Nah, sekarang mah kan ya memang udah zamannya udah beda gitu ya. Jadi sekarang mah Wes, stop mang. Nyampe mang. nih, Mas. Anget-anget nih. Iya, ini. Anu dulu mengasah masih dulu. Nah, ini bagaimana? Ini kurang satu nih. Ini gimana? Ini gimana? Ini teh bukan sembarang teh. Oh iya. Ya, kalau minum teh bisa main alat musik. Waduh. Dalang. Dia bisa jadi dalang. Iya. Coba mang minum. Penasaran saya. Jadi ya. Panas. Coba. Hmm. Ayo mang, mainin mang. Ya, udah minum. Berarti bener. Dehemnya dehem dia tadi. Jalala apa siapa dehem tadi itu? Siapa deh bang? Nah ini Semar. Makanya kan kadang-kadang banyak kan ngedenger ya. Aslinya kan belum pernah lihat kan. Iya. Semar. Coba mang, mainin mang. Enggak. Apa lu kayak jubrok tahunya lu? Panjang. Ini. Ini Semar sama Arjuna. Coba mang. Apa terserah, bebas mang. Ngobrolnya lakonnya apa aja bebas. Kakang Semar. Ai Mirat. Ya jangan ngerasa enak kejongjonan kan. Ada apa Mirat? Ya coba gerak jaga ketat di tapal batas Amarta kakang tua. Tugas lagi wae wajah. Water dapat tugas dari gunungan Pangeran Arjuna. Yang namanya tugas mah tetap gua bakal bantu sampai di mana gunungan. Baik Kang, kalau gitu kita segera jalan. Ayo, gua mengiring wae. Ya. Iya. Bayangannya doang. Lah ini mah barusan tuh, Arjuna aja hidungnya bisa pegang. Luar biasa, masya Allah. Itu tadi ya, sahabat Era Sumpi, Mang Dalang sudah memberikan contoh bahwa benar. Ini bukan dalang kaleng-kaleng, ini dalang asli. Iya, tadi sudah dibuktikan, sudah dimainkan ya. Jangan lupa nanti sahabat Rumpi yang mau manggil wayang Mekar Budaya, pimpinan dari Mang Sopyan Sanjaya, nanti di sini nih nomor WA-nya nanti di sini nih ya, gitu. Ya Bang Asep, gitu kan ya? Mantap tuh. Ayo, ada yang mau kurang puas tanya lagi. Ntar aja orang udah pulang. Pak, kalau sekarang masih sampai jam 3 itu. Oh ya, Mas. Kalau sekarang mah jarang.
karena kan terbatas waktunya ya, jadi kan kita menghargai buat apa aktivitas ya, juga aktivitas, yang kedua kan kita menghargai lingkungan. Ya. Ya sekarang kan orang berkritis-kritis ya Mang ya. Sekarang Atau wah gitu. Iya. Iya. Kalau Tapi Mang Pian, kalau wayang mah emang orang tahu ya. iya, Kalau wayang itu kan lakon cerita. iya. Kalau lakonnya belum habis, belum tuntas lah terus kan. Iya. Orang juga kali mungkin Iya. bisa mengerti. Iya. Kalau wayang mah kadang-kadang sampai jam 3 gitu kali ya. Tapi mulainya lakon itu dari jam berapa? Kalau mulai lakon dari jam 10. Oh, berarti itu di depannya apa dulu? Tetalu apa? Nah, kalau sebelumnya lakon ya sebelumnya maju wayang, jadi itu ditahu dulu instrumen. Nah, terus naik sinden ya, diseling lagu-lagu dulu jam 9 sampai jam 10. Itu tetap ada yang muncul gitu ya kayak Ya gitu, ada sih, tergantung yang ininya. isi deh tuh ya, siapa aja ya. Kalau ada yang mau maju silakan. Mang, ada nggak Mang ketika dulu gitu ya, dulu sama sekarang sama nggak ada lagu sakral buat wayang? Ada. Apa Mang judulnya? Kalau di saya itu lagu sakralnya semacam kayak lagu Buah Kaum, semacam lagu Wangsit Siliwangi yang berbau penjajaran. Buah Kaum masuk ke sakral ini, sakral wayang. Oh, kalau Buah Kaum saya sering dengar Mang. Terus Wangsit Siliwangi itu Iya, Wangsit Siliwangi. ada lagi nggak selain itu? Ada lagu semacam G-Boy. Oh, Boy. Cuman lebih condongnya ke lagu Wangsit Siliwangi yang lagu Kidung. Bagaimana sih? Kidung gimana Mang kalau Kidung? Saya belum dengar Kidung nih. Kalau Kidung kan yang awal pembukaannya itu kan Iya. ada tuh. Bagaimana Mang? Nada agung sampurasun ke Gusti welas asih gitu. Malah ada sebuah cerita itu harus ada lagu gini ada. Emang dulu mah menjadi satu apa ya, hak keharusan. Ya, Lagu wajib lah ya. Jadi saya udah pernah ngejalanin cerita wayang itu harus dinyanyiin lagu gitu. Jadi ada kendala kadang-kadang ya, nayaga lah sakit perut. Gitu. Ada kesurupan lah gitu ya. Gitu. Pernah ada kesurupan Mang? Pernah. Sindennya apa pemainnya? Apa dalang ya? Kalau Dalang nggak kesurupan. aing salah sendiri, ada begini aing salah. Aing mau. Saya sampai Iya. ngalamin ya kejadian masalah kan kalau sebelum wayang gitu kan ada ininya kan ya, apa ada ritualnya ya. Iya, pernah saya alamin karena itu masih daerah-daerah Keranji. Nah, jadi itu saya memang antara yang punya rumah itu memang agak penanti gitu ya, penanti. Jadi itu nggak yakin, nggak percaya masalah gitu-gituan. Katanya kan kita bukan memuja, bukan ya. Kita kan menghormati leluhur yang ada di kampung. Betul. Ya, tetap aja kita mintanya mama yang kuasa kan. Gitu. Benar. Jadi dia itu kurang yakin masalah gitu-gituan. Nah, saya juga sampai ada perdebatan juga saya. Kalau saya sih masalah hiburan ya tinggal terserah yang hajat aja. Gitu. Iya. Kayak gitu. Dia bahasanya gitu, nggak usah pakai gitu-gituan. Nanti kita sesajen dah gitu. Sesajen katanya dia nanti ini diurusin sama bapak ini, kepercayaan dia nih. Iya. Memang lagi waktu hajatan itu memang 2 malam angkatnya wayang, bulannya organ. Lagi wayang belum ada kendala apa-apa, tapi tetap aja saya yang lain nggak ada juga ya. Ya antara kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis mah saya adain dan saya menghormati leluhur yang di. Iya, itu kan memang tradisi itu. Nah, Mang nih ada satu pertanyaan dari saya Mang ya. Apa namanya? Mamang selama ngedalang ini pahit getirnya, suka dukanya mungkin sudah banyak ya dialami oleh Mang Pian ya. Nah, manisnya bagaimana, pahitnya seperti apa? Ya kalau ya kita ceritain pahitnya dulu dah ya. Iya. Itu ada yang nggak dibayar, ada. Dah? Iya, Serius? Iya. Malang, hajatan. Bukannya malah, itu yang punya hajatnya buron. Astagfirullahaladzim. Dah, segitu aja Mang, itu mah. Yang lain dah yang manis ya. Jangan nggak sih orang. Abisnya ceritanya kayaknya mengiris hati. Nah kalau manisnya itu saya ya, jadi Saya. iya.
Itu manisnya ya satu memang di sini mah ya. Jadi kita itu jadi kadang-kadang kalau lagi nemu bayaran gede ya. Saweran ada? Ada pesaweran banyak misalkan gitu ya. Bahagia tuh. Ya itu bahagia banget. Oh iya. Pengertian ya kan. Iya. Nah, Mang, terakhir nih Mang. Pertanyaan terakhir ya, dengerin nih. Biasanya kalau dalang itu ada sesuatu yang dikeramatkan, Mang. Ini sudah menjadi rahasia umum loh. Iya. Nah, Mang Pian ada hal yang seperti itu yang dikeramatkan? Apa gongnya, apa wayangnya ada yang kagak pernah dipakai atau yang dikeramatkan? Bagaimana tuh ceritanya? Ada. Saya dari musik. Oh, gong. Jadi gong saya itu emang termasuknya gong yang ada pengaruhnya juga ya. Jadi dia punya ciri gong saya. Gong besarnya tuh. Tuh. Gong besar itu punya ciri ada tanda combong 2. Oh. Jadi kadang-kadang kalau misalkan setiap bulan mulut kan ya suka selamatan saya ya. Pernah ada kejadian. Ya. Itu misalkan tanggal 15 nih mau dicuci ya gong ya. Dari tanggal 10 udah berbunyi sendiri. Oh iya. Berbunyi sendiri dia bersuara tuh gong itu. Kadang-kadang waktu dulu-duluan mah ya itu bisa menarik peminat. Menarik wayang. Itu ada iseng di rumah kalau bunyi sendiri. Ya kan udah biasa kali ya. Gitu. Kali gitu anak-anak. Kalau pernah sih pernah dengar gitu ya. Makanya kalau saya kan saya jelasin gitu ya. Nah, kita pikirin ibaratnya antar yang sono-sono gitu. Iya. Oke, Mang. Kata terakhir Mang Dalang buat pesen-pesen buat anak-anak muda melalui ini wayang. Nih Mang pegang wayangnya. Mang Pian pesan kepada generasi muda, anak-anak muda supaya mencintai budayanya sendiri yaitu budaya wayang kulit. Ayo Mang. Jadi harapan saya ngomong pakai bahasa wayang. Kang Semar, bagaimana ini untuk kedepannya Kang masalah kesenian pewayangan? Ngiran, harapan uang mudah-mudahan aja buat generasi mudanya supaya biar berminat, supaya kesenian yang ada di daerah Bekasi ini ada generasinya, Ngiran. Ya syukurlah Kang, mudah-mudahan Kang. Itu pesan uang mah. Kalau bukan kita semua memajukan kesenian, mau siapa coba? Orangnya boleh mati tapi seninya jangan sampai mati. Betul. Salaman dulu sama Semar. Itu ya sahabat Rumpi ya. Udah ada pesan-pesan langsung dari Mang Dalang Pian. Jadi kita harus melestarikan hasanah budaya bangsa kita sendiri. Ya kebetulan dari dalam hal ini adalah tentang wayang kulit Bekasi. Begitu ya Bang Asa ya. Terus untuk kata terakhir selanjutnya bagaimana nih? Kita mantun lagi. Pantun lagi deh ya. Pergi ngelancong ke daerah Muara. Anginnya kenceng bikin bulu berdiri. Mang Pian Dalang bawa gembira. Mari jaga tradisi setulus hati. Ya. Oke. Bunga sekuntum jatuh di batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.